media di Indonesia sekarang seperti apa sih gitu. Mana yang masih relevan, mana yang enggak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide, saya pakai kacamata dulu. Nah, ini bisa dilihat yang paling atas Bapak Ibu, ini media cetak ya, media cetak. Diperkirakan jumlah pembacanya ini di kisaran 5 sampai 10 juta orang di Indonesia. Memang data resminya sulit diperoleh, tetapi terjadi penurunan drastis dalam 10 tahun terakhir. Ya. Memang media-media besar seperti Kompas, seperti Jawa Pos masih berusaha mempertahankan versi cetaknya, ya, terutama untuk para pembaca loyal dan kebanyakan berada di daerah di luar Jakarta. Meskipun ada memang yang suka versi paper ya, adik-adik ada yang masih baca buku atau koran versi paper nggak? Oh nggak ada. Bapak Ibu ada yang masih suka? Mungkin katanya kalau pakai versi digital, versi di tab atau di handphone lebih bikin mata minus ya. Jadi ada yang masih suka baca di paper. Meski tentunya sudah banyak media yang bermigrasi penuh ke digital. Kemudian kita lihat di urutan kedua, ini ada radio Bapak Ibu. Yang ternyata masih didengarkan oleh sekitar 20 hingga 30 juta pendengar di Indonesia. Kebanyakan di segmen antara 25 hingga 45 tahun. Berarti adik-adik di sini enggak, karena tadi di bawah 20 tahun ya. Di bawah 20 tahun. Ada yang dengerin radio enggak? Enggak ada. Nah, ini biasanya para eksekutif muda ibu kota karena sering kejebak macet, jadi dengerin radio di mobil. Gitu. Nah, biasanya radio konvensional akan punya platform digital seperti streaming atau podcast untuk melengkapi siaran tradisionalnya tadi. Kemudian di urutan ketiga ini ada media yang lumayan baru lah ya, bisa disebut baru. Ini OTT Bapak Ibu, ya, over the top. Ini seperti Netflix ya, Disney Plus, Prime Video. Dan kalau yang di Indonesia yang karya anak bangsa adalah aplikasi video VIDIO. Mungkin kalau yang sering nonton bola, bapak-bapak, sering ya, bapak-bapak, adik-adik gitu, mungkin tahu video. Nah, OTT ini berkembang sangat pesat, terutama di kalangan urban dan milenial, mencakup platform lokal maupun yang internasional. Dan uniknya, biasanya OTT ini di berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN dan Asia itu didominasi oleh platform global. Biasanya yang merajai itu Netflix atau Disney Plus gitu. Tetapi khusus Indonesia, kita boleh berbangga bahwa video menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu adalah MP. Iya. Gak pengen ngomong tapi terima kasih disebutin oleh Teh Tina. Oke, berikutnya ada nomor 4 ya, ada portal berita. Ini online news ya Bapak Ibu ya, www.detik.liputan6.kompas gitu ya. Jumlah penggunanya memang sulit diketahui secara pasti, diperkirakan sekitar 90 hingga 140 juta viewer ya. Ini estimasinya mengacu kepada total pengguna internet aktif. Ini di 220 juta. Dan sebagian diasumsikan mengakses ini melalui apakah langsung, bisa juga melalui sosial media, bisa juga melalui mesin pencari atau agregator. Nah, kemudian ada tempat saya bekerja, yakni free to air TV, ya, televisi konvensional. Jumlah audiensnya sekitar 130, surprisingly. Ya, adik-adik masih ada yang nonton TV nggak sih? Masih? Oh alhamdulillah, oke. Saya agak senang. Karena biasanya kalau adik-adik yang generasi muda, yang tinggal di daerah perkotaan, itu udah jarang banget yang nonton TV. Nah, ini memang penurunan terjadi di kelompok usia muda dan urban, tetapi masih
banyak sekali penonton TV di Indonesia ini ada di daerah non perkotaan di kelompok umur 35 plus. Jadi ini data Nielsen terakhir ya, 130 juta, dan ini biasanya di daerah-daerah yang terluar ya, daerah 3T itu masih banyak penonton TV. Nah, saya dibantu oleh Mas Denny ya. Mas Denny, boleh kita ke slide yang berikutnya dulu, Mas Denny? Nah, ini juga data dari Nielsen, Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah digitalisasi dari ASO ya, dari analog ke digital di tahun 2022, ada peningkatan durasi menonton TV di Indonesia. Dari 4,52 jam menjadi 4,69 jam di 2023 dan 4,84 jam di 2024. Sedangkan kepemilikan pesawat TV ini surprisingly masih lebih tinggi dari akses ke internet dan smartphone untuk Indonesia. Ini datanya data Nielsen tahun 2024. Lumayan menggembirakan untuk saya yang masih jadi wartawan TV, meskipun dibilangnya katanya TV sudah mulai sunset atau mulai maghrib. Baik, nah kita kembali lagi Mas Denny ke slide yang sebelumnya. Yang pertama tadi masih ada satu media lagi, yakni mungkin media yang paling banyak digunakan untuk mengakses informasi saat ini, media sosial. Ya, jumlah pengguna aktifnya sekitar 143 juta pengguna, Bapak Ibu dan adik-adik. Ini naik sangat cepat ya, khususnya setelah COVID. Jadi spike-nya sangat tinggi. Ini data per Januari 2025 dari We Are Social yang bekerja sama dengan Meltwater. Jadi rata-rata orang Indonesia itu menggunakan 7-8 platform media sosial. Yang paling populer itu katanya YouTube, kemudian Facebook, meskipun saya yakin pengguna Facebook ini generasi yang udah agak senior. Kemudian TikTok untuk generasi-generasi yang baru, Instagram dan Twitter yang terakhir. Media sosial ini Bapak Ibu membuka partisipasi semua orang ya, tidak hanya media mainstream untuk bisa memproduksi konten dan informasi. Sehingga akibatnya mungkin generasi yang sekarang ataupun kita semua yang sempat mengalami era yang sebelumnya, kita merasa seperti bangun tidur, buka HP, langsung kita dapat serangan informasi yang bertubi-tubi. Istilahnya badai informasi. Yang ditambah kemudian oleh AI dan programatik gitu ya. Kita sebagai konsumen informasi bisa hidup di dalam bubble ya. Mestinya adik-adik dan Bapak Ibu sudah paham. Misalnya kita suka sesuatu, biasanya nanti dibaca oleh AI-nya, kemudian kita akan dibombardir oleh informasi-informasi jenis yang kita suka. Baik, next ke slide 3, Mas Denny. Kemudian tadi kalau Mbak Sari juga menyebut sosial media ya, dan new media yang sudah sangat pesat. Barusan kita juga bahas pengguna sosial media paling tinggi di Indonesia dibanding dengan media-media lain. Pertanyaannya untuk kalangan PR, apakah masih perlu media mainstream gitu? Nah, ternyata Bapak Ibu keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Jadi tidak bisa sepenuhnya saling menggantikan. Mungkin kita bisa lihat ini kalau yang di sebelah kiri itu adalah produk-produk dari mainstream media, dari redaksi berita biasanya ya. Sebenarnya redaksi berita itu munculnya di berbagai platform media konvensional maupun mereka juga hadir di media sosial. Jadi kita kategorikan produksi dari redaksi, dan yang sebelah kanan itu adalah konten-konten sosial media yang diproduksi oleh para influencer atau KOL. Jadi mungkin ada perbedaan ya. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Sari sedikit. Apa sih bedanya informasi yang diproduksi oleh redaksi dengan yang diproduksi oleh influencer atau KOL? Ada yang tahu? Mungkin adik-adik, apa bedanya informasi yang diproduksi oleh redaksi media mainstream dengan
yang diproduksi oleh KOL gitu. Oke. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama adalah Code of Conduct. Jadi untuk semua informasi yang diproduksi oleh redaksi ini ada aturan mainnya, ada kode etiknya dan ada Code of Conduct-nya. Baik itu berupa kode etik jurnalistik ya, diawasi oleh Dewan Pers, diawasi pula oleh KPI misalnya untuk yang televisi gitu ya. Ada standar sertifikasinya. Nah, untuk KOL tidak ada Code of Conduct. Jadi tadi belum ada aturannya ya, Mbak Sari ya. Kemudian produk-produk yang diproduksi oleh redaksi ini biasanya memiliki kredibilitas, yaitu akurasi karena melalui proses verifikasi dan kelengkapan 5W1 hanya komplit. Sementara keunggulan dari KOL adalah interactivity. Jadi kalau yang satunya credibility, satunya interactivity. Kenapa interaktif? Karena lebih bisa melakukan komunikasi dua arah di sosial media dengan followersnya, ya, dengan fanbase-nya. Nah, informasi yang diproduksi redaksi ini biasanya ditujukan untuk mass audience, sedangkan KOL untuk niche audience, jadi audience yang lebih spesifik. Jadi pilih mana Bapak Ibu? Nah, ini tergantung dari yang pertama jenis informasi, yang kedua jenis audiens yang akan dituju. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah PR sebuah grup hotel, misalnya, kalau kita sebagai konsumen hotel, kalau mau pergi atau konsumen restoran, biasanya kalau mau makan gitu ya, cari-cari infonya di mana? Di sosmed ya. Di sosmed kita lihat review, misalnya di Bobocan gitu ya, kita lihat informasinya di sosmed. Nah, sedangkan kalau seandainya Bapak Ibu atau lembaga dan company-nya sedang misalnya tempo hari ada yang digeledah oleh KPK, maka pelurusan informasinya biasanya menggunakan redaksi atau media mainstream karena apa? Lebih kredibel. Mungkin nextnya Mas Denny. Nah, bisakah ini beberapa slide ini menunjukkan kolaborasi antara media mainstream dengan media sosial atau KOL. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun KOL ini reach out-nya cukup tinggi ya, seperti Reza Rahardian misalnya, tetapi di saat beliau memperingati 20 tahun berkarya, Reza Rahardian mengajak kolaborasi SCTV. Kenapa? Karena ada aspek kredibilitas di situ. Nah, tadi Mas Bram sempat menyampaikan bahwa anggaran PR dipangkas gitu ya Mas ya. Bisakah PR dan media atau jurnalistik berkolaborasi gitu ya, tanpa bayaran? Nah gitu. Memang peran keduanya beda ya. Kalau PR itu bertujuan menyampaikan informasi atau pesan gitu ya. Tujuannya biasanya membangun image yang positif. Sementara jurnalis ini berfokus pada penyampaian informasi kepada publik secara imparsial dan biasanya menjadi pengkritik informasi-informasi yang disampaikan kalau yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Lalu bisakah media dan PR berkolaborasi? Jawabannya sangat bisa. Tentunya tanpa melewati batas etika masing-masing. Jadi saya rasa Mas Bram dan Bapak Ibu kuncinya adalah mencari irisan antara kepentingan korporat atau lembaga dengan kepentingan publik gitu. Jadi biasanya yang saya sering dapat keluhan adalah kita udah bikin rilis, kita udah bikin press conference, tapi kenapa nggak dimuat gitu. Nah, saya rasa itu ada 3 pihak di sini ya, PR, media di tengah, dan publik gitu. Jadi PR ini pasti menganggap semua informasi yang akan disampaikan itu penting gitu. Kemudian ada media di tengah dan ada publik gitu. Media ini penting nggak pentingnya tergantung ada news value-nya atau enggak, ada aktualitasnya atau enggak gitu, ada impact-nya atau enggak, ada konfliknya enggak tuh, menyentuh emosi enggak. Sementara di publik penting atau enggaknya informasi adalah ada gunanya enggak buat hidup gue gitu. Jadi media menjadi jembatan ketiga itu. Saya rasa
sangat bisa dicari irisan, dan itu tergantung dari cara penyampaiannya juga gitu ya, selain dari substansi, dari aspek mungkin storytellingnya juga gitu ya. Kalau dibikin menarik akan ada emosi publik yang tersentuh dan akan menjadi relevan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik, serta kita kembalikan ke moderator.